Oke, sudah terekam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Oke, kakak-kakak sekalian, tadi setelah mengikuti kegiatan orientasi dengan BBGP langsung, yaitu pembukaan, itu lumayan lama ya, dari apa itu, tadi. Kita lanjutkan sekarang kepada kelas kita, yaitu kelas 11 dalam pendidikan PPKG POK tahun 2024. Marilah kita panjatkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana hingga saat ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam kita curahkan kepada junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Untuk pertemuan kita hari ini, kakak-kakak, sebelumnya saya izin mohon dulu karena di sini banyak senior-senior saya juga. Jadi izin karena di PKG ini kita tidak diharuskan sebetulnya, dianjurkan untuk cara pemanggilannya dengan sebutan kakak-kakak, mau itu saya kepada kakak-kakak maupun juga kakak-kakak kepada saya, yaitu memang dianjurkannya seperti itu. Jadi mohon izin kepada senior-senior, sanes abdi bade culangung, tapi memang dianjurkannya seperti itu ya. Relax aja kakak-kakak. Siapkan Tegang, kopinya, ya Allah tegang. siapkan kopinya, siapkan minumnya, jangan sampai tegang. Gak jujur, kok harus jujur, saya pun tegang kak. Gitu. Izin share screen ya kakak-kakak. Apakah sudah terlihat? Siap, Kak. Udah. Terlihat, Kak. Oke, pertemuan kita untuk pertama kali ini yaitu orientasi program pengembangan kompetensi guru PJOK. Selamat datang kakak-kakak PPKG PJOK, salam bahagia. Assalamualaikum, shalom, damai sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Mudah-mudahan kakak-kakak di sini muslim semua. Apa ada yang non-muslim? Maaf, tolong. Muslim. Insya Allah muslim, terkecuali Agung Nugraha. Takutnya saya salah sasaran, begitu. Oke, dilewat aja dulu. Oke, sesi pertama kali ini yaitu kita memperkenalkan diri kakak-kakak. Silahkan nanti kakak-kakak tuliskan nama kakak-kakak berdasarkan dan juga benda apa yang menggambarkan kepribadian kakak-kakak dan juga berikan alasannya. Silahkan tulis di kolom chat, mau itu benda hidup, mau itu benda mati, silahkan. Misalkan contoh gini, saya Iksan, benda yang menggambarkan kepribadian saya adalah misalkan anjing, benda hidup ya, hewan dari hewan, anjing. Alasannya kenapa? Mungkin karena saya suka menggonggong atau seperti apa, contohnya seperti itu. Tapi menurut kepribadian kakak-kakak ya, seperti itu. Silahkan kakak-kakak ditulis di kolom chat.
Bagaimana kakak-kakak? Belum ada yang mengisi? Apakah kesulitan? Aku sudah. Pak, Kak. baru pakai Google Meet, Pak. Baru satu orang. Yuk sambil berjalan. Kak Rizky Maulana, Siap hadir. kan dibacakan hasil Boleh. jawabannya. Nama saya Rizky Maulana. Benda yang saya kebetulan yang dekat saya ini ada balpen, Pak. Kak, maaf. Saya ingin terus berkarya. Alasannya atau menuliskan hal-hal yang baru atau pengalaman yang baru. Karena kalau Oke. ditulis itu insya Allah tidak akan lupa. Mudah-mudahan. Betul, keren. Keren Kak Rizky. Benda yang menggambarkan kepribadiannya itu ballpoint ya. Ingin terus berkarya dan menuliskan hal dan pengalaman baru. Betul, Kak. Pak Agus, mangga Pak Agus. Oke, selanjutnya Kak Agus. Boleh Ya, open siap, mic. Kak. Silakan Kak. Ya, nama saya Agus. Di situ saya menuliskan bendanya, maksudnya bendera Pak ya, merah putih. Yang pertama karena saya lahir di bulan Agustus dan tepat di tanggal 17 Agustus. Dan juga Waduh, menggambarkan bahwa saya mempunyai jiwa semangat yang tinggi. Wih, Mantap, keren Kak Agus. Keren sekali. Berarti baru aja ulang tahun ya Kak Agus? Betul Pak, alhamdulillah dirayakan se-Indonesia. Wah, mantap, keren sekali. Betul, dirayakannya se-Indonesia. Oke, kakak-kakak yang lainnya silakan. Kakak yang baju kuning siapa itu? Sebentar Bapak sedang mencari inspirasinya dulu sebentar. Mangga Bu. Ya, Mangga Kak, Bu. di Korea dulu Kak. Oke, Kak Dian. Silakan open mic Kak. Siap, izin kakak. Nama saya Dian Sukmawijaya dari SMA 1 Nagrak. Benda yang menyerupai saya atau karakter saya adalah fluid. Karena dengan fluid, ya begitu fluidnya ditiup bisa menggerakkan seseorang untuk bergerak dan mengagetkan juga. Terima kasih ya Kak, itu saja. Oke, mantap sekali. Mantap Kak Dian. Siap. Benda yang dipilihnya itu fluid ya, alasannya suaranya nyaring dan mengesankan karena dengan suara bisa menggerakkan seorang untuk bergerak. Betul sekali. Seperti filosofi guru penggerak ya Kak Dian ya. Ya, seperti itu kira-kira. Tergerak, bergerak dan menggerakkan ya, kalau tidak salah. Betul. Barangkali ada yang mau speak up langsung, silahkan di raise hand aja dulu tanpa menulis di chat, boleh juga boleh. Kak Delas, naik Kak Delas. Kak Muhammad Lesmana, silahkan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Lesmana. Bendanya adalah tumpukan kertas. Meskipun terlihat berantakan, tumpukan kertas itu bisa memiliki arti khusus. Artinya cara berpikir berbeda dari cara berpikir orang. Pada umumnya ada sebuah peribahasa yang mengatakan bahwa meja yang kosong juga mencerminkan pikiran yang kosong. Wah, dahsyat, luar biasa. Beri tepuk tangan. Mana? Hebat. Luar biasa. Sangat mendalam dan sangat puitis sekali ya. Bisa. Oke, Kak Ripan, tahan dulu sebentar. Ya, silakan Kak Ripan. Saya langsung aja ya, nggak usah Ya, silakan. berkata di tulisan. Silakan. Benda yang menggambarkan saya itu air, Pak Ihsan. Karena air bisa masuk ke wadah, bentuk wadah apa saja, Betul. dan bisa ke ruang-ruang yang sempit sekalipun, begitu Pak Ihsan. Oke. Terima kasih. Ya, Sama ruang naon eta. Jadi, Ka ruang Pak naon Ripan, heula.
Jadi Karipan esensinya apa itu? Bisa masuk Jadi ke ruang-ruang sempit. iya. Dimanapun wadahnya, air harus tetap mengalir dan dibutuhkan semua manusia. Semua makhluk hidup pasti perlu air, Faisal. Betul sekali, betul. Oke, bagus. Bagus, terima kasih Karipan. Oke, selanjutnya nih baru ada akhirnya. Kak Tessa. Silahkan open mic, Kak. Halo, Kak Tessa. Iya, siap. Tadi sama ya sama siapa Karipan ya, air. Tapi ininya meskipun banyak rintangan, tapi tetap mengalir apa adanya. Gitu aja, Kak. Oke, terima kasih Kak Tessa. Ya. Kak Tia. Ya, Kak, Silahkan siap. open mic. Oke. Siap. Kalau saya Tia Rahmawati, benda yang saya ambil itu motor. Karena motor adalah saya, Pak. Maksudnya saya harus bergerak cepat, lincah, dan kuat dalam segala apapun rintangannya pasti akan saya hadapi, insya Allah. Mantap, keren sekali. Keren, Kak. Oke, selanjutnya Kak Nur Jamilah. Ya Kak, perkenalkan nama saya Nur Jamila Barakat, nama panggilannya Mila. Saya mengambil barang karet gelang yang artinya itu sederhana namun semoga bisa membantu orang lain dalam kesulitan. Oke, terima kasih Kak Nur. Ya, Kamila ya, sama-sama. Kamila. Ya, Kayaknya kita pernah ketemu ya? kita pernah ngewasitin, Bapak. Oh iya benar. Oke, karet gelang bisa membantu orang lain dalam kesulitan. Bisa Ya. juga menyulitkan orang lain ya Kak ya? Bisa jadi. Bisa juga. Oke, terima kasih. Kak Agung Nugraha. Sama-sama. Ya, izin Kak. Nama saya Agung Nugraha. Bendanya yaitu makanan, karena ingin menjadi hal yang selalu dibutuhkan. Jadi setiap manusia kan butuh makanan ya. Betul. Begitu. Terima kasih Kak. Oke. Esensinya seperti terlihat tukang makan sekali ya Kak? Bisa jadi Jomet. Kak. Pemburu jomet. Pemburu jomet. Oke, terima kasih Kak Agung. Ya. Kak Arifin, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedengeran nggak? Oh iya. Ada, terdengar jelas. Perkenalkan, nama saya Arifin. Kata yang saya tulis itu jam, menggambarkan ingin menjadi seseorang yang selalu tepat waktu. Tapi mohon maaf, barusan saya telat ya Pak ya. Baru pulang ya. Oke, berarti Kak Arifin ini orangnya on time ya? Ya insya Allah selalu berusaha untuk on time. Ya. Saya tidak boleh terlambat kalau begini nih. Oh enggak, cuman ya belajar lah, selalu belajar, ingin selalu belajar tepat waktu. Oke, siap Ya, Kak Arifin, Pak. terima kasih. Kita Ya, sama-sama sama-sama. belajar ya. Siapa? Terima kasih sama-sama. Kak Yusuf. Ya, siap. Perkenalkan, nama saya Yusuf Ramdhani. Saya bagaikan korek api karena ingin selalu menyala, terutama dalam hal semangat untuk diri sendiri dan menyalakan semangat orang lain. Wah, mantap. Menyala abangku, seperti itu ya Kak Yusuf? Siap-siap dicuri, Pak. Mantap. Kak, kalau jadi panekir siap-siap dicuri, Pak. Hati-hati, Oh, Pak. Lembet. Oh gitu, oke. Siap, keren. Terima kasih Kak Yusuf. Kak Wildi. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wildi. Sama dengan Kak Arifin ya, tadi saya menggambarkan yaitu jam, karena khususnya apalagi untuk mengelola waktu ya,
agar waktu kita terstruktur dan efisien dari hari ke hari, dari jam ke jam. Gitu. Waduh, Terima mantap, kasih. keren Kak Wildi. Berarti selalu tertata dengan baik ya, Iya, apapun itu. betul, Pak. Betul, Kak. Oke, terima kasih. Kak Rudi. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tos terang dan namanya Sedayana. Boleh kan? Asa, Pak. Nama Rudi Mulyadi, saya ambil HP saja. Karena apa? HP selalu dibutuhkan kapan saja, ya, di mana saja itu sekarang lagi butuh HP, sehingga HP itu juga siap menemani dan siap ketika dibutuhkan, selalu siap ketika dibutuhkan. Begitu. Wah, keren sekali Kak Rudi. Selalu ada untuk siapapun ya Kak Rudi. Mantap, keren. Oke, sudah habis ya? Iya. Kita lanjut ke slide selanjutnya kakak-kakak. Apakah terbaca slide-nya kakak-kakak? Terbaca. Terbaca, Pak. Baca ya? Siap. Oke, untuk agenda kita hari ini 90 menit ke depan yaitu membahas tentang yang pertama materi orientasi program PKG PJOK selama 45 menit, jadi 1 jam pelajaran. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Oh, astagfirullahaladzim. Sorry kakak-kakak sebelumnya. Saya juga belum memperkenalkan diri ya, lupa. Sorry. Maaf. Perkenalkan dulu sebelumnya, nama saya Ihsan Kamil Mardiah. Asal sekolah saya dari SMP Negeri 4 Cibadak, dan kebetulan di sini juga ada teman-teman kuliah saya beberapa orang, senior saya, teman main saya, banyaklah seperti itu. Mungkin ada yang ingin ditanyakan dulu oleh kakak-kakak untuk saya, silahkan. Saya sampai kelewat memperkenalkan diri. Iya, ini sedikit Kak. Oke. Terkait yang di LMS itu, apa memang ada yang harus diisi untuk hari ini, apa tidak? Oke, siap Kak Rudi. Saya pikir mau bertanya tentang saya, ternyata langsung ke LMS. Oke, sementara ini belum Kak. Paling silahkan dibuka aja dulu. Saya juga sebetulnya belum buka LMS ini. Nanti sebentar saya buka LMS ya Kak Rudi. Nanti saya informasikan kembali. Kita lanjut lagi ya Kak. 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta telah kita lakukan barusan. Yang 15 menit pengantar paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Lalu 5 menit pengantar lakukan modul 2.1. 10 menit pemetaan harapan dan kekhawatiran. 5 menit kesepakatan kelas, 10 menit perkenalan fasilitator dan peserta. Ini telah kita lakukan tadi. Lalu lanjut nanti ke modul 1.1 yaitu tetap maya 1. Nah, mungkin Kak Rudi nanti di LMS itu ada tugas untuk hari ini. Biasanya setelah kita melakukan Gimit selalu ada tugas, tapi tugasnya asinkron. Hanya menjawab pertanyaan saja. Tidak akan banyak Kak Rudi. Aman pokoknya. 5 menit pemaparan tujuan sesi dan penjelasan agenda kegiatan. 15 menit mengapa refleksi, ini sudah masuk ke materi. Yang ketiga 10 menit apa itu refleksi. Sampai terakhir ini sudah masuk ke materi ya. Dan terakhir nanti 5 menit refleksi dan foto bersama. Tujuan sesi materi orientasi program PKG PJOK ini, yang pertama, fasilitator dan peserta saling mengenal. Peserta memahami arah paradigma PJOK yang berpusat pada peserta didik. Peserta dapat menjelaskan dan mengidentifikasi harapan dan kekhawatiran yang mungkin muncul selama program
program PKG PJOK ini. Lalu yang terakhir, yang keempat, peserta dapat merumuskan kesepakatan yang mendukung pelaksanaan program. Nanti kita membuat kesepakatan kelas, inginnya seperti apa, dan harusnya seperti apa. Begitu, kakak-kakak. Oke, kakak-kakak. Untuk selanjutnya ada pertanyaan, silahkan nanti catat lagi di kolom chat. Dan jika ada yang ingin langsung mengungkapkan, silahkan raise hand. Pertanyaannya yaitu, apa tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah menurut kakak-kakak? Oke, silahkan dijawab kakak-kakak. Kalau menurut saya itu untuk memenuhi kebutuhan gerak anak. Oke, Kak Agus untuk memenuhi gerak anak. Terima kasih Kak Agus. Ya, tujuan dari pelajaran PJOK dipelajari di sekolah adalah salah satunya untuk memfasilitasi kesukaan anak ataupun prestasi-prestasi anak di bidang olahraga, dan selanjutnya juga untuk memenuhi kebugaran jasmani daripada anak didik kita, karena dengan olahraga itu mereka bisa salah satunya mentalnya kuat, terus nantinya juga daya tahan pikirnya juga kuat dengan olahraga. Mungkin seperti itu. Oke, mendekati berarti mens sana in corpore sano ya Kak Rudi ya. Mantap sekali Kak Rudi, terima kasih. Oke, Kak Dian. Ya, kalau menurut saya tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah adalah meningkatkan derajat kebugaran jasmani peserta didik. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Meningkatkan kebugaran jasmani peserta didik. Oke, Ya. terima kasih Kak Dian. Ya, meningkatkan derajat kebugaran jasmani peserta didik, Kak. Ya. Oke, terima kasih. Mirip-mirip dengan Kak Rudi, sama-sama kebugaran jasmani ya. Nah, nanti di slide selanjutnya kita akan bahas itu. Oke, mungkin kakak-kakak yang lain boleh di kolom chat atau silahkan mau raise hand juga boleh. Rizky Kak? Oke, silakan. Kalau menurut Rizky, ini tujuan dari adanya pembelajaran PJOK di sekolah itu salah satunya bisa mengenalkan teknik dasar beberapa cabang olahraga. Ada lagi Kak Rizky? Cukup. Oke, bisa mengenalkan beberapa teknik dasar olahraga karena terkait mungkin untuk peserta didik harus mengenal banyak macam olahraga ya. Seperti itu. Betul, seperti itu Kak. Kebanyakannya kan dasarnya taunya misalkan main saja ya. Sementara teknik dasarnya kan bahkan yang dari jenjang SD ke SMP aja atau dari SMP ke SMA itu ada beberapa siswa yang tidak tahu teknik dasarnya seperti itu. Oke, mantap Kak Rizky, terima kasih. Selanjutnya Kak Lesmana. Mengembangkan anak secara keseluruhan tidak hanya fisik saja, tetapi mental, sosial, emosional, intelektual, dan kesehatan. Wah, mantap Kak. Ini sangat berat sekali. Coba. Berikan satu gambaran Kak, bagaimana cara mengembangkan anak seperti yang Kakak tulis barusan. Gambarannya misalkan ketika praktek saja, di sana kan ada sifat sosialnya tuh, membantu gotong royong seperti itu sosial kan.
Emosionalnya bagaimana caranya si anak tersebut mencintai pembelajaran tersebut dalam artian tanpa secara Sunda nama teu ngabeda-bedakeun lahnya atau kumahanya teu gampang emosi lah gitunya, emosional yang sangat terjaga lah gitu. Intelektual itu berpikir kritis kan ya, di olahraga pun juga seperti itu. Dan juga yang paling utama adalah kesehatannya terjaga. Betul. Jadi intinya di dalam pembelajaran kita harus mengembangkan aspek berkolaborasi, penampilan fisik, ekososial dan emosional, intelektual dan kesehatan, kebugaran serta didik pun yang sama ya. Iya itu Kak. Oke, baik, terima kasih Kak Lesmana. Iya. Oke, mohon maaf kakak-kakak apabila tidak bisa dijawab, tidak bisa dibacakan satu persatu karena kita juga diburu oleh waktu dan slide-slide-nya masih lumayan cukup banyak. Kita lanjut ke pemaparan materi selanjutnya ya. Nah, sekarang apakah betul PJOK untuk prestasi? Bagaimana menurut kakak-kakak dengan melihat gambar ini, diagram ini, dan sedikit catatan ini, bagaimana menurut pendapat kakak-kakak? Coba silahkan raise hand apabila ada yang bisa menjelaskan. Sedikit aja. Ini terkait apakah betul PJOK untuk prestasi, sebetulnya bisa dikatakan seperti itu. Ya, jadi PJOK juga menunjang prestasi anak ya, karena itu juga kalau memang di sekolahnya itu ada kegiatan ekstrakurikuler di luarnya. Tapi untuk khusus materi PJOK-nya memang itu untuk ke prestasi emang susah karena yang dipelajari di PJOK itu, materi PJOK khususnya itu adalah hanya terkait dengan gerakan-gerakan dasar ataupun teknik-teknik dasarnya. Tapi untuk mengembangkan prestasi itu harus ditunjang dengan kegiatan-kegiatan ekstrakurikuler atau pelatihan-pelatihan khusus. Tapi itu juga masuk ke dalam PJOK mungkin seperti itu. Itu saja. Oke, baik Kak Rudi. Jadi PJOK itu karena namanya PJOK berarti kan berasalnya dari sekolah ya, dari sekolah. Sekarang misalkan kita gambarannya peserta didik kita itu ditugaskan untuk mengikuti perlombaan O2SN. Ada dua perbedaan olahraga prestasi dan olahraga pendidikan. Betul ya? Olahraga PJOK itu menurut kakak-kakak termasuk dalam olahraga prestasi atau ke dalam olahraga pendidikan? Pendidikan. Pendidikan kan? Pendidikan. Betul. Ya, jadi kakak-kakak lingkup berdasarkan kita melihat gambar ini, karena kita melihat diagramnya tidak ada kenaikan yang signifikan dari tahun 1982 sampai 2006 itu kita selalu mengalami penurunan. Ada kenaikan lagi sampai tahun 2010 dan lumayan melonjak di tahun 2018. Jadi ini data perkembangan statistik olahraga prestasi. Karena ini cakupannya Asian Games, bukan di sekolah, bukan di sekolah. Ini data 40 terakhir kita Indonesia mengikuti kejuaraan Asian Games. Berarti PJOK, apakah betul PJOK untuk prestasi? Jawabannya yaitu bukan, tapi PJOK itu untuk pendidikan. Seperti Kak Rudi tadi bilang, prestasi itu seperti apa? Sepertinya dia mengikuti latihan di luar, privat, kursus, dan lain-lain. Nah, itu dituntut untuk menjadi berprestasi. Nah, seperti itu kakak-kakak.
Oke, maju ke slide selanjutnya. Sekarang pertanyaan kedua, apakah betul PJOK sebagai hiburan? Betul. Betul. Betul? Coba alasannya. Iya. Betul. Betul Pak, betul. Ada rekreasinya di PJOK. Iya. Selain rekreasi, Ya. di pembelajaran pun banyak yang dalam artian permainan tradisional itu kan sebagai hiburan juga ya. Model galasin seperti itu. Itu diajang jadi hiburan anak-anak seperti itu. Kucing babet lah, jangan jauh-jauh. Nah, kan. Nah, Oke, dapat menghilangkan kejenuhan anak. Betul sekali, kakak-kakak, sangat betul sekali. Tapi bukan hanya sebagai hiburan semata. Jadi hiburannya bukan hiburan karena menurut materi ini, kalau misalkan PJOK sebagai hiburan, sudah aja nanggap dangdut. Katanya seperti itu. Tapi kan pada kenyataan di lapangan, memang PJOK itu menurut peserta didik adalah hiburan mereka ya. Hiburan bisa belajar di luar, main bola, dan lain-lain. Tapi tinggal kita bagaimana membuat PJOK menjadi hiburan bagi mereka. Tidak membosankan, tidak bikin tegang, dan lain-lain seperti itu. Oke, slide selanjutnya. Nah ini, apakah betul PJOK untuk kebugaran? Betul. Boleh? Betul. Yang belum terlihat terdengar suaranya? Betul. Betul, silakan Kak Agus. Oke, memang betul PJOK untuk kebugaran. Akan tetapi pada kehidupan sehari-hari biasanya PJOK itu selalu, mohon maaf sebentar, PJOK itu selalu seperti ini. Sudah terlihat gambarnya? Sorry. Terlihat, Pak. Jadi PJOK itu memang esensinya untuk kebugaran peserta didik. Tapi yang sering terjadi di lapangan pada saat jam pembelajaran PJOK malah sering dipakai untuk beres-beres kebun, bebersih, membantu yang lain, bebersih, terus melakukan kegiatan apa ini? Latihan apa? Pramuka atau paskibra itu kalau tidak salah, seperti itu. Nah, jadi pada pembelajaran PJOK karena kita menginginkan anak itu bugar, jadi memang harus selalu kita melakukan praktek, walaupun diselingi dengan teori ya. Jadi saat pembelajaran praktek PJOK itu, peserta didik jangan sampai dibawa-bawa ke dalam ranah yang seperti ini, seperti itu kakak-kakak. Oke, selanjutnya, nah ini, tantangan utama PJOK yang pertama, krisis identitas. Krisis identitas ini yaitu kesulitan mendefinisikan siapa diri kita dan apa esensi mata pelajaran ini sebagai bagian dari kurikulum. Seperti gambar yang di slide sebelumnya tadi, kita itu takutnya peserta didik itu, kita itu belajar PJOK loh. Kenapa malah berkebun? Berkebun mah bisa di rumah juga sendiri gitu, tanpa harus dipelajari di sekolah seperti itu. Lalu yang kedua, krisis arah. Tidak memiliki tujuan terkait dengan the best interest of the whole child, menurut Ward et al. Pada tahun 2019. Lalu yang ketiga, krisis fokus. Bidang studi yang terfragmentasi, terlalu banyak tujuan, terlalu banyak capaian, menurut Lawson 2018. Jadi memang kalau melihat aturan-aturan pemerintah yang sekarang, karena kan sekarang sudah ada TP terbaru,
Nah, sebetulnya bagi PJOK memang mengarah itu sebetulnya, tapi kalau tidak bisa kita kemas dengan baik, itu akan menjadi terlalu banyak tujuan nanti yang dicapai. Jadi kita harus merangkum dalam CP dan TP tersebut, nanti itu pelajarannya akan kita pelajari nanti. Oke, selanjutnya kita membutuhkan rekonseptualisasi PJOK sebagai pembelajaran dan engagement peserta didik. Tujuan utama PJOK mendorong dan mendukung semua anak dalam menempuh perjalanan yang dipandu secara pedagogis dan disusun untuk membantu mereka menemukan nikmat dan manfaat latihan kebugaran, olahraga, dan bermain secara aktif. Jadi, esensi dari tujuan pembelajaran PJOK ini hanya ini. Tidak termasuk seperti tadi, tidak, prestasi itu bukan untuk ranahnya sekolah. Prestasi itu, tapi mungkin kalau misalkan ada 1-2 anak yang kemampuannya di atas rata-rata dalam satu bidang olahraga, nah kita yang menjalaninya, karena saya rasa kalau hanya mengandalkan ekstrakurikuler itu, anak tersebut tidak akan terlalu berkembang. Kita arahkan anak tersebut ke, misalkan kalau contoh sepak bola, anak tersebut menonjol di sekolah, kita arahkan ke klub sepak bola yang lain, seperti itu. SSB contohnya. Ini menurut Lawson pada tahun 2019. Oke, PJOK yang memfasilitasi belajar menikmati gerak. Nah, di sini ada gambar involving agak susah bacanya nih. Engaging, having fun versus enjoying. Ada yang bisa menjelaskan kakak-kakak? Arti dari gambar ini? Yang ngertinya cuma enjoy aja, Kak Isan. Apa itu enjoy? Yang menikmati suasana dengan enjoy. Oke, begini Kak. Jadi, involving itu kan terlibat. Kalau engaging itu berperan, dia berkomitmen. Jadi, peserta didik yang sekarang itu berada di posisi ini. Hanya terlibat. Tapi tidak berperan aktif kebanyakan dalam proses pembelajaran. Nah, harapan kita yaitu bisa merubah dari proses involving ini menjadi engaging ini. Dari yang awalnya hanya ikut terlibat, tapi juga mereka ikut berkomitmen dan berperan dalam proses pembelajaran. Sedangkan having fun ini, jadi anak-anak dalam pembelajaran PJOK itu tidak hanya bersenang-senang. Kalau hanya senang-senang mah kita, anak-anak itu main di luar juga senang-senang. Tapi bagaimana cara kita membuat mereka menikmati pembelajaran yang kita berikan, menikmati gerakan yang kita peragakan sebelumnya. Seperti itu kakak-kakak. Ada yang ingin bertanya terkait ini? Lanjut? Lanjut, Kak. Oke, lanjut ya. Perkembangan, ini mah udah tadi ya Kak ya? Ini mah udah tadi pada saat kakak-kakak tadi semua ikut pembukaan? Ikut, Kak. Ikut ya? Oke. Ikut. Oke, ini tadi sudah dijelaskan oleh Kak Gagan. Kita lanjut saja. Ini juga sudah tadi, jadi peserta didik di Indonesia secara mandiri berpartisipasi dalam aktivitas jasmani sepanjang hayat. Ini tujuan pendidikan di kita di Indonesia.
Pengantar lakukan modul 2.1 program PKG PJOK. Nah, ini kita ada tugas dulu yang harus saya bacakan dan dikerjakan oleh kakak-kakak nanti. Tapi tugasnya ini tidak sekarang, tapi harus diberitahu dulu sekarang. Pembelajaran dalam modul ini akan dimulai dengan melakukan praktik pembelajaran gerak dalam pendidikan jasmani, olahraga, dan kesehatan. Tugas kakak-kakak adalah merencanakan satu pertemuan pembelajaran yang diwujudkan dalam perencanaan pembelajaran, kemudian mengajar kepada para peserta didik di sekolah tempat kakak-kakak mengampu dan membuat perencanaan pembelajaran. Kakak-kakak di sini ditugaskan untuk membuat video pembelajaran. Materinya terserah kakak-kakak. Di sini aspek yang perlu kakak-kakak perhatikan dalam tugas praktek ini yaitu kakak-kakak membuat video pembelajaran 30 menit secara natural tanpa diedit, tanpa dipotong-potong, mulai dari kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan penutup. Lalu rekam praktik pembelajaran PJOK tersebut secara utuh tanpa editan. Jadi kakak-kakak ditugaskan untuk membuat, nanti kakak-kakak saat belajar direkam, gitu aja. Waktunya selama 30 menit. Tidak boleh kurang sedikit, boleh lebih sedikit, tidak jadi masalah. 30 menit maksimal kita patok 35 menit lah. Jangan sampai lebih dari 30 menit. Dan kalau bisa tidak boleh kurang dari 30 menit. Itu range-nya. Lalu nanti untuk tugas ini kakak-kakak kakak-kakak diharuskan membuat perencanaan dulu ya. Membuat RPP dan atau modul ajar. Nanti silahkan upload di LMS. Dan batas waktu pengunggahannya tanggal 8 Oktober. Jadi masih ada waktu kurang lebih 1 bulan. Silahkan kakak-kakak persiapkan ingin menggunakan materi apa. Boleh misalkan anaknya dikondisikan dulu harus bagaimana, seperti apa. Seperti itu. Dan kalau bisa karena ini harus divideokan, lebih baik diminta bantuan kepada teman-teman, rekan sejawat kakak yang ada di sekolah, untuk membantu merekam kegiatan tersebut. Oke. Ada yang ingin ditanyakan terkait tugas 2.1 yang akan kakak-kakak kerjakan ini nanti? Ada nggak? Ya, silahkan. Itu berarti videonya ada batasan nggak, Kak, untuk kapasitasnya gitu? Atau tergantung di LMS nanti dilihat? Apa gimana, Kak? Oke. Untuk batasan ukuran video ya, Kak ya? Betul. Ukuran videonya. Ukuran video itu tidak ada batasan. Oh ya. Karena biasanya dikirimkannya melalui drive. Jadi hanya link aman yang ya? ditahukan. Seperti itu. Hanya link. Tapi kalau saya seperti itu, entah sekarang saya. Karena saya juga kan tidak bisa mengakses ke LMS peserta. Tapi yang sudah-sudah itu hanya link. Jadi misalkan Kak Rizky membuat video, hasil video tersebut dimasukkan ke dalam drive, atau ke dalam YouTube, itu tidak jadi apa-apa, tidak masalah. Nanti link tersebut mau yang itu drive ataupun YouTube, silahkan tautkan ke LMS seperti itu. Siap. Cukup, Kak. Oke. Ada lagi? Ya Kak, izin bertanya. Ya, silakan. Itu tadi kakak bilang informasinya tidak kurang dari 30 menit, tidak lebih dari 35 menit Pak ya? Ya. Itu udah satu tahapan dari mulai pemanasan awal, inti sampai dengan penutup pendidikan seperti itu Kak? Ya.
Siap. Ya, jadi secara waktu 30 menit ini Kak Kadian sudah mulai dari kegiatan pendahuluan, pembukaan, inti, dan penutup. Tapi kan kalau secara kita pembelajaran utuh itu nggak mungkin ya Kak ya? Nggak mungkin lah karena tidak akan tercapai. Cuman untuk memenuhi kebutuhan waktu 30 menit ini, kita persingkat aja di inti. Di intinya kita hanya melakukan pemanasan, melakukan kegiatan, sudah cukup, selesai. Gitu aja. Oh, oke, siap. Makasih, Kak. Oke. Ada lagi, kakak-kakak? Ada. Iya, silakan Kak Mila. Ini kan masih ada sekolah ya yang menggunakan kurikulum K13. Nah, untuk ini itu menggunakan kurikulum Merdeka atau K13? Oke, kalau RPP itu kurikulum 13. Kalau modul ajar itu kurikulum Merdeka. Sebetulnya sama aja sih Kak, cuman hanya ada beberapa tahapan di dalam sintaks pembuatan modul ajarnya dan atau RPP-nya yang sedikit berbeda gitu. Jadi tidak ada pengaruh antara dua kurikulum 13 dan kurikulum Merdeka. Seperti itu Kak Mila. Ya, siap. Terima kasih, Kak. Oke, sama-sama. Oke, kita lanjut ke slide selanjutnya ya. Tidak ada yang bertanya lagi? Atau masih ada? Oke, cukup. Kita lanjut. Pemetaan, harapan, dan kekhawatiran peserta pendidikan program PKG PJOK. Mari kita mulai dengan pemetaan harapan, tantangan, dan kontribusi kita dalam perjalanan PKG PJOK ini bersama. Kita akan menciptakan pembelajaran yang bermakna dan berharga. Nah, oke. Sekarang tugas kakak-kakak. Kemarin saya sudah memberitahu untuk membuka aplikasi Figma ya, kakak-kakak. Apakah sudah dilakukan semua? Sudah, Pak. Sudah ya? Sudah, Kak. Sudah, Pak, sudah. Ya, sudah, Kak. Sudah. Oke, sebentar saya buatkan dulu linknya. Silahkan buka kakak-kakak, linknya sudah saya sematkan di kolom chat. Nanti kakak-kakak, oh ya untuk soal ininya, untuk pertanyaannya, silahkan difoto dulu menggunakan handphone atau mau saya screenshot. Kakak-kakak foto aja dulu untuk pertanyaannya, nanti jawab di aplikasi Figma tersebut. Kakak-kakak hanya tinggal klik link tautan yang sudah saya sematkan di kolom chat. Bagaimana kakak-kakak? Bisa diikuti? Bisa, bisa. Maaf Kak, mau nanya, kalau di HP bisa nggak dibukanya? Soalnya aku ini Zoom-nya di HP.
Cek. Halo. Pak Isan terlempar ya? Iya kayaknya. Muncul suara nggak ini di yang lain kakak-kakak? Ada, cuman fasilnya ini nggak ada. Di sana nggak ada, kabur. Kedap orang tewak kedap. Ini teh Kang Lesmana yang MC itu bukan ya? Iya, Kang Ripan, Kang Asa-asa Rizky. ya. Asa-asa ya karibannya. Iya, aduh saya ngabisin Deles saya nggak tahu Deles itu siapa. Beda Kang Ripan, Masya Allah. Oh beda nah, iya nah, itu apa? Iya Kang Rudi, sehat. Alhamdulillah. Hari Agung kemana Bobo Pak Deles? Kayak nama Kak Agung itu lagi mepende. Tadi itu katos karena ketuangan wae gitu tuh. Aman pengantin baru. Cocok di musim hujan. Izin tadi tinggalikeun kamerana teh. Nuju ngopi. Wios dah sami-sami pagujud lah mah. Pak Alvin sih kan nu pusing nih nya ke pengantarang Pak Alvin. Biasa tidur siang wayah kieu mah, Pak. Aduh. Deur Zoom meeting waktu ngajar keneh saya mah. Ih, Gusti aing mah. Deur kala ka Zoom waktu tidur siang teh. Jam kos 1 jam kos. Ki tingali keur ngajar TIK ieu teh. Hebat ih. Multi talentan. Jadi tepuguh tadi teki barudak ditinggalkeun. Coba aya pengawas di ngamonep ANBK. Tadinya ngamonep teki. Aman acan ka dieu. Beres aku mah Jongjon. Di kota apa meureun posisina? Ari dina HP-na teh tiasa dieusiannya. Teh sami abdi ge Zoom ti na HP IG. Nuhun sami ya ge abdi kalah ka ngeblank HP-na nu kaling eta teh. Eta Paripan sehat, Paripan meni sombong ih di jalan teh. Ningalikeun we hungkul. Aing putus ngasihan can. Terkesima ningalikeun MC teh. Aur-auran Pak Karipan. Kemana pasil ieu aduh. Melang euy. Bangun rada ieu. Bangun rada teh suk-sruk bangun teh. Coba pancing ku kopi hidung. Jam 2 ya, beres waktu na oge 3 jam 2 kan Lin.
Pak Deles, Japri coba Pak Deles. Ah, ya tah. Mohon maaf kakak-kakak, ada kesalahan teknis. Pertama tadi sinyalnya tiba-tiba hilang dan lanjut laptop yang ngehang. Oke, mohon maaf sekali lagi, mohon maaf. Kacau. Oke, dilanjut lagi ya kakak. Nggak ada suaranya, Kak. Kakak-kakak, apakah terdengar suara saya? Sudah ada, sekarang sudah ada. Sudah ada. Ada Kak, ada. Ada. Di kolom chat tadi saya sudah mengirim. Apakah bisa dibuka link Figma-nya? Ya, sudah. Bisa, soalnya bukannya di HP. Ada yang sedang buka di HP, lagi zoom di HP. Iya, Pak. Nah, Iya, Pak Isan, sama saya juga di HP. Iya, saya di HP, tadi di laptop. Sayanya masuk kelas, Pak. Gini, kakak-kakak, cara pengisiannya, kakak-kakak hanya tinggal ini klik di bawah, ini ada ya, ada kertas, tinggal ditarik saja. Yang warna pink ini ditarik ke atas, lalu tinggal ketuliskan jawaban kakak-kakak berdasarkan pertanyaan tadi. Pertanyaannya sebetulnya saya sudah buat ini tadi, cuman berubah-ubah ya. Silahkan dicoba aja dulu kakak-kakak, nggak apa-apa, waktu agak lama juga. Kita sambil belajar. Karena kedepannya kita nanti pasti menggunakan aplikasi ini selalu. Kalau di HP nggak bisa diisi Kak ya? Di HP bisa nggak Kak? Nggak bisa, di HP nggak bisa. Jadi kakak-kakak, ngeblank langsung. ini yang di atas kotak atas ini untuk jawaban nomor 1 ya. Yang di tengah untuk jawaban nomor 2 dan yang ketiga untuk jawaban nomor 3. Silahkan kakak-kakak simpan. Soal 1, soal 2, dan soal 3. Jadi si masing-masing kertas nanti dimasukkan ke kolom situ apa gimana? Kak. Kak Isan, punten. Coba nih yang ada yang sudah selesai mengetik jawaban belum? Belum, Kak. Oke, saya coba ini punya Kak Rizky ya. Yang Kak Rizky. Belum dijawab Kak? Ya, belum dijawab, tidak apa-apa. Bentar kakak. Nah, nanti jawaban kita ini yang Kak Rizky ini dimasukkan ke dalam kotak
Pertanyaan nomor 1 dikecilkan lalu disimpan. Setelah itu kita tulis ukuran paling kecil aja. Nanti setelah kita simpan di kotak, kita klik gambar T ini, Kak. Gambar T, lalu kita klik lagi di kertas kita tadi, lalu tuliskan jawabannya. Hanya seperti itu, Kak. Oh. Jadi tidak perlu merubah template kertas yang ini, tidak perlu, biarkan saja. Seperti itu, kakak-kakak. Jadi masing-masing jawaban itu berarti mempunyai 3 kertas ya, Kak? Iya, betul sekali, Masukkan ke kolom masing-masing. Iya, betul sekali. Kalau soalannya yang mana teh? Belum di itu tadi teh. Kak, maaf. Ya. Soalan yang gimana, Kak? Soalan yang tadi. Menulis nih yang masih di luar, kalau sudah ditulis silahkan. Kak, Kamila. Ya. Sticky note. Ya, Kaisa. Itu kan Ini itu. Kaisa. Di sininya tidak bisa di copy paste ya. Soalnya ini teh keyboardnya rusak. Jadi ada beberapa angka yang nggak bisa diklik. Oh, gitu. Apa ini? Penting kita Nah, Kak Wildi ini sudah selesai. Tapi di kertas yang sama ya, Kak ya? Harus di kertas yang berbeda ya? Kertasnya berbeda, Kak. Karena ini setiap pertanyaan mempunyai kolom. Kak Willy udah selesai nih, biar saya pindahkan Baik. nanti.
bertumpuk pun tidak apa-apa Kak di ininya, karena tidak akan tercampur nanti, tidak aman. Kak, maaf, bisa Siap, minta linknya Kak. lagi. Laptop keburu error. Gimana Kak? Minta linknya lagi. Laptopnya keburu error. Linknya minta lagi. Error. Ya, minta linknya lagi. Siapa? Sebentar. Sudah Kak? Kak Iksan, maaf, linknya bisa di share-nya di grup WA. Soalnya saya pakai 2 handphone. Ketika saya klik link ini pakai handphone yang saya pakai buat ini, jadi keluar jadi ngeblank. Jadi kalau misalkan di grup Siap. WA nanti saya pakai buka linknya pakai handphone yang satu lagi ya, Siap. biar nggak ngeblank ya. Makasih Kak Iksan. Oke. Sudah Kak, sudah dikirim Kak. Oke kakak-kakak, kita stop aja dulu. Iya nih keyboardnya error. Ya tidak apa kakak-kakak. Izin mengasih saran, Kaisan, gimana kalau kita adakan pertemuan aja dulu secara gimana gitu di satu tempat biar menyamakan persepsi, baru nanti bisa ditindaklanjuti Zoom kayak seperti ini gitu. Nampaknya dari kita banyak kesulitan ya. Jadi kalau udah ketemu kayaknya lebih ada solusi lah gitu buat mempermudah kita dalam Zoom. Dan ruang lingkupnya kan cuman Cisaat, Cibadak, Cantayan ya kalau nggak salah. Mungkin bisa ketemu di mana gitu kayak di Cantayan. Kita siap merapat ya Kang Rudi ya. Iya, siap. Oke, siap Pak, siap. Siap, tinggal dikondisikan aja Karipan. Nanti setelah ini kita pilih dulu ketua kelasnya siapa. Nanti mungkin ketua kelas tersebut yang mengkondisikan ya. Boleh aja Kak. Iya. Saya tinggal. Iya setuju. Kayaknya semua udah aja. Kita udah sepakat. Katanya Kang Dede Lesmana aja itu ketua kelasnya. Siap Karipan. Mohon maaf sebelumnya kakak-kakak, ini sinyal saya lagi hancur banget tiba-tiba. Kebetulan lagi di rumah. Kak Isan, mohon maaf mau bertanya. Ya, gimana Kak Rizky?
Kalau semisal ini sudah menjawab semuanya dan sudah dimasukkan ke kolomnya masing-masing, terus nanti tindak lanjutnya kemana lagi? Sudah Apa aja, cukup Kak. saja? Oh gitu. Kalau sudah, ya sudah aja dulu. Nanti karena jawaban kakak-kakak ini akan terekam oleh apa namanya? Oleh LMS dan oleh BBGP tim penilai nanti. Oh. Jadi walaupun sekarang tidak beres, bisa dikerjakan nanti, Kak, pada saat misalkan kita selesai Zoom atau nanti malam nunggu nyalse, seperti itu bisa. Tapi diusahakan kalau apa namanya? Kalau kita sudah memahami aplikasinya harus diselesaikan. Tapi untuk sekarang karena kita baru pertama kali ada pengecualian mungkin. Tidak apa-apa, Kak. Insya Allah aman. Ya Kak Iksan, saya belum paham karena baru lihat aplikasi Figma ini. Kak Iksan, tolong bimbingannya ya. Siap, Kak. Oke, kakak-kakak, kita tinggalkan saja dulu aplikasi Figma-nya. Kita masuk lagi ke modul ya. Sudah terlihat share screen saya? Sudah. Ada. Sudah terlihat, Kak. Lihat ya. Iya. Oke, yang pertama modul 1.1 refleksi untuk perubahan paradigma diri. Nah, sekarang kita masuk ke tatap maya 1, elaborasi isi 1. Tujuan dari sesi kita kali ini adalah peserta dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Lalu yang kedua, peserta dapat mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan kepada murid. Lalu mengenal refleksi mengapa dan apa. Lalu yang kedua agendanya menganalisis cerita. Oke. Ada satu quotes dari Albert Einstein. Belajar dari hari kemarin, hidup untuk hari ini, dan harapan untuk hari esok. Yang paling penting adalah terus bertanya. Oke, masuk materi kakak-kakak. Mengenal refleksi mengapa dan apa. Ada 3 pertanyaan. Silahkan raise hand aja terkait tentang 3 pertanyaan ini. Mengapa penting bagi untuk kita melakukan refleksi? Apa itu refleksi? Dan yang ketiga, apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Jawabannya tulis di kolom chat aja kakak-kakak. Halo? Terdengar? Siap. Suara saya putus-putus gak kakak-kakak? Alhamdulillah bagus. Aman. Aman ya? Nah, alhamdulillah sinyalnya sudah kembali.
Oh iya kakak-kakak, begini. Jadi apapun yang kakak-kakak tulis di dalam kolom chat atau nanti di aplikasi Figma tersebut itu akan selalu terekam ya kakak-kakak. Jadi akan terlihat apabila kakak-kakak menjawab pertanyaan atau tidak, seperti itu. Jadi usahakan dijawab saja. Kak Yusuf, boleh di open mic-nya? Ya, baik, Kak. Silakan. Oh, lagi di jalan Kak Yusuf? Oh, enggak. Ini ada. Cuman di pinggir jalan aja lokasinya. Oh ya. Silakan dijawab Kak Yusuf. Baik, untuk pertanyaan yang nomor 1, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Sebab refleksi itu bisa dikatakan sebagai evaluasi diri ya, yang dimana evaluasi dirinya secara mendalam tentang hal-hal apa yang kita pikirkan, baik pengalaman, tindakan, ataupun ide. Lalu mengapa penting? Karena hal itu atau evaluasi itu bisa meningkatkan pemahaman diri secara mendalam. Apabila sudah paham tentang diri kita sendiri, akan dapat atau akan lebih mudah dalam menentukan keputusan. Oke, Kak Yusuf. Oh, betul sekali. Jadi untuk pertanyaan nomor pertama, mengapa penting bagi kita untuk melakukan refleksi? Betul, seperti Kak Yusuf tadi utarakan, yaitu karena dengan melakukan refleksi secara teratur, kita anggap teratur, akan sangat memberikan banyak manfaat bagi kita kakak-kakak. Yang pertama, kita dapat mengenali diri sendiri, kesalahan kita sendiri dari dalam pengalaman pembelajaran dan kesalahan-kesalahan yang kita lakukan, sehingga dapat membantu meningkatkan kemampuan kita dalam hal memecahkan masalah dan kita dapat menuju ke perubahan yang lebih baik, seperti itu. Ada yang bisa menjelaskan yang ketiga? Apa yang bisa kita refleksikan sebagai guru PJOK? Silakan Raisen. Oke, Kak Agus. Ya, menurut saya Pak, sebagai guru pendidikan jasmani dan juga kita sebagai manusia, kita perlu mengingat kembali, merefleksi kembali, mengingat kembali mengenai tentang materi-materi tentang pendidikan jasmani, agar kita tidak salah kaprah mentransferkan ilmu kembali kepada anak didik kita, begitu Pak. Betul, betul sekali Kak Agus. Jadi memang kita harus selalu melakukan refleksi atas kesalahan-kesalahan yang kita lakukan dalam pembelajaran selanjutnya. Seperti itu ya Kak Agus mungkin maksudnya. Jadi betul Kak. Jadi untuk agar kedepannya kita tidak melakukan kesalahan-kesalahan terulang kembali. Jadi intinya saling mengevaluasi refleksi itu. Mau itu refleksi kepada peserta didik, kita yang direfleksikan oleh peserta didik, atau refleksi dari kita untuk peserta didik maupun dari kita ke teman sejawat. Kita sedang melakukan pembelajaran.
nanti ada teman kita yang melakukan penilaian atas pembelajaran yang sedang kita lakukan. Nah, itu satu hal yang sebetulnya mudah, cuman karena saya yakin, karena termasuk saya sendiri, tidak setiap pelajaran itu kita melakukan refleksi. Betul ya kakak-kakak? Tidak setiap pelajaran kita melakukan refleksi. Dan yang paling penting dari refleksi ini, seperti yang Kak Agus tadi bilang, agar nanti di kemudian hari kita tidak melakukan kesalahan yang sama. Dan benar nih, seperti yang kalian katakan, refleksi ini akan meningkatkan efektivitas pengajaran dan pengalaman belajar siswa. Nah, kalau yang jawaban kalian ini refleksi untuk dari siswa ke siswa. Seperti itu kakak-kakak. Kak Agus, raise hand silakan. Maaf Kak, kepencet. Oh, oke. Oke, lanjut ke materi selanjutnya. Nah, ini yang sudah tadi dijelaskan juga oleh Kak Gagan. Tindakan seorang guru yaitu tindakan rutin dan tindakan reflektif. Sementara ini yang sering kita lakukan itu tindakan rutin. Contohnya seperti apa? Yang pertama mengabsen. Yang kedua menyampaikan materi. Yang ketiga meminta murid berbaris. Yang keempat memberikan kalimat instruksi. Tapi di dalam tindakan reflektif ini kita itu diharuskan mengabsen dengan cara yang berbeda. Misalkan seperti apa? Mungkin ada yang bisa memberikan contoh. Bagaimana nih? Jangan sampai kita mengabsen itu begitu datang masuk ke kelas. Angga hadir? Hadir. Cinta hadir? Hadir. Rangga? Tidak. Jangan sampai seperti itu. Oke, bagaimana Kak Agus? Silahkan. Ya, bisa juga mungkin Kak seperti menanyakan kembali kepada siswa kira-kira siapa temannya yang tidak hadir pada hari itu, Kak. Terima kasih. Oke. Kak Arifin? Silahkan Kak Arifin di open mic. Halo, halo. Ya, halo Kak Arifin. Ini Ya. baru terdengar suaranya nih. Baru Ya. terdengar lagi. Bisa juga mengabsen siswa dengan cara ketika kita memanggil namanya, contoh Iksan, Pak Iksan, atau Iksan. Bagaimana perasaannya hari ini? Bisa juga seperti itu. Seperti itu. Atau bisa juga Iksan, Hodam, tutup termos, misalkan contoh Pak ya. Ya, betul Kak. Bisa dengan Ya. cara sebetulnya banyak Ya. cara. Ya. Banyak cara. Maaf ya, banyak Kak ya, cara. maaf ya. Gak apa-apa Kak Arifin, gak apa-apa, santai. Gak apa-apa, banyak cara untuk mengabsen dengan cara yang berbeda. Bisa dengan seperti yang Kak Agus bilang tadi, terus dengan Kak Arifin, seperti yang telah kita pelajari tadi, misalkan Iksan, gambarkan sesuatu tentang saya, misalkan saya seperti anjing, misalkan seperti itu. Lalu bisa juga kalau misalkan tingkat-tingkatan SD itu kan bisa biasanya suka memakai kartu ya, kartu emoticon yang seperti itu. Bisalah, itu banyak alternatifnya. Lalu yang kedua, menyampaikan materi dengan tambahan alat bantu. Ini pasti selalu dilakukan. Untuk yang nomor 2 pasti dengan alat bantu, misalkan saat pembelajaran kita jangan hanya teori aja, tapi selalu ada bolanya, ada sampelnya. Jadi cara menendang yang baik itu seperti apa, seperti itu. Lalu dipraktekkan juga. Meminta murid berbaris dengan cara yang mengasyikkan. Nah, jadi yang sering biasa kita lakukan saat membariskan peserta didik itu kan seperti ini. Ayo anak-anak baris.
Baris yang rapi, rentangkan tangannya. Seperti itu. Nah, kita harus membuat cara seperti apa agar tidak seperti itu, agar tindakan kita reflektif, berbeda dari tindakan-tindakan rutin kita sebelumnya. Misalkan seperti ini, kita tapi membuat kesepakatan dulu dengan peserta didik. Nanti saat mau berbaris, kita berbaris dengan cara ini. Misalkan begitu Bapak mengucapkan titik kumpul, semua langsung berbaris. Berbaris itu tidak harus berhadapan, tidak harus saling depan, saling samping, itu ada, tidak. Dimanapun di area lapang, yang penting berbaris, tapi tangannya direntangkan. Dan juga setelah direntangkan, langsung semua mendekat, seperti itu. Jadi nanti itu untuk materi itu nanti kita akan pelajari. Jadi pada saat luring. Jadi sehingga nanti hasilnya saat kita memerintah seperti itu, peserta didik semua tetap berkumpul, tapi posisinya tidak depan, belakang, samping kiri, samping kanan. Walaupun secara acak, tapi mereka telah melakukan tindakan reflektif dengan cara berbaris reflektif itu. Lanjut, memberikan kalimat instruktif dengan bahasa yang berbeda. Nah, ini mah kakak-kakak sepertinya lebih berpengalaman, pasti sudah tahu bagaimana mengkondisikan peserta didiknya masing-masing. Seperti itu. Lanjut ke slide selanjutnya. Nih. 7 karakteristik praktik pengajaran reflektif. Yang pertama, memiliki fokus pada tujuan dan konsekuensi dari proses pengajaran yang kita lakukan. Yang kedua, menggunakan siklus monitoring, evaluasi, mengecek kembali praktik mengajar yang dilakukan. Yang ketiga, menggunakan bukti dan data untuk melakukan penilaian terhadap kesuksesan mengajar dan bagaimana meningkatkan praktik yang dilakukan. Jadi, seperti tadi reflektif. Setelah kita bahas tadi, kita ada datanya, kita ada yang menilai oleh misalkan rekan sejawat. Nah, bagaimana nih penilaiannya? Apakah itu baik, ataukah itu kurang baik, atau mungkin jelek? Nanti kita bisa tingkatkan di praktik-praktik selanjutnya. Yang keempat, selalu menggunakan pola pikir yang terbuka, bertanggung jawab, dan welas asih. Yang kelima, melakukan tindakan selalu berdasarkan pedagogi dari penelitian ilmiah yang berkembang. Misalkan seperti ini kakak-kakak. Kita memang boleh belajar di luar misalkan materi, tapi tetap tujuan kita sama. Misalkan materi dalam hal atletik lompat jauh. Misalkan dengan cara yang berbeda, tapi tujuannya tetap sama, tetap daya hasilnya itu lompatan, misalkan jauhnya lompatan, tapi dengan cara yang berbeda, itu tidak jadi masalah. Yang tidak boleh itu kita mau melakukan lompat jauh, tapi misalkan lompatnya jangan ke depan, ke samping atau kakinya seperti apa sehingga membuat peserta didik itu celaka. Lalu yang terakhir, berusaha mengembangkan praktik mengajarnya secara kreatif dengan mengintegrasikan model pembelajaran yang sudah dipelajari. Ada banyak ya kakak-kakak model pembelajaran, nanti juga itu akan kita pelajari. Sekarang analisis cerita. Silahkan kakak-kakak ini tolong difoto dulu. Silahkan baca di handphonenya masing-masing. Nanti setelah ini ada beberapa pertanyaan. Seharusnya ini di Figma dijawabnya. Apa mau hanya di raise hand aja menjawabnya? Raise hand. Mau raise hand apa mau ditulis di Figma? Raise hand. Raise hand aja, Kak.
raise hand boleh, tidak apa-apa. Untuk Figma nanti karena banyak yang belum bisa menggunakannya, nanti kita belajar di luar pembelajaran ini ya Kak ya, di luar rekaman ini. Oke, kalau sudah difoto, silahkan dibaca terlebih dahulu. Oh iya kakak-kakak, nanti pertanyaan ini itu ada di LMS. Jika kakak-kakak sekarang menjawab, terus nanti masih ingat atau mungkin sekarang dicatat, nanti jadi tinggal memindahkan ke LMS begitu. Dan kalau tidak salah ini, saya lupa buka LMS. Sekarang pertanyaannya, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan oleh Paraga? Lalu hubungkan praktik pengajaran PJOK dengan kakak-kakak selama ini. Jadi atas cerita tadi hubungkan dengan cara praktik kakak-kakak selama ini. Itu yang pertama. Yang kedua, apabila kakak-kakak menjadi Paraga, maka refleksi seperti apa yang akan kakak lakukan? Seperti itu. Silahkan apabila sudah ada yang bisa menjawab. Ini pertanyaannya saya untuk pertanyaannya sudah saya catat di kolom chat. Nah,
Ada yang sudah bisa menjawab, kakak-kakak? Silahkan raise hand. Waktu kita pas ya, sudah 90 menit sebetulnya. Berarti ini sesi pertanyaan terakhir. Silakan kakak-kakak. Ada yang sudah selesai? Satu pertanyaan saja dijawab. Oke, Kak Tessa. Iya, terima Silahkan. kasih Kak. Saya akan mencoba ya Pak ya menjawab pertanyaan nomor 1, bagaimana praktik mengajar yang dilakukan Pak Raga. Untuk praktik mengajar Pak Raga, di situ Pak Raga hanya menuliskan tujuan pembelajaran di papan tulis portabel, sehingga bisa dibaca oleh semua murid. Dan juga Pak Raga di situ tidak menyampaikan materi yang akan disampaikan pada pembelajaran hari itu. Dan dihubungkan dengan praktek mengajar ini dengan kita guru PJOK, dalam mengajar itu tujuan pembelajaran dan materi itu harus disampaikan kepada siswa ketika di awal pembelajaran, Pak. Gitu. Dan untuk soal kedua, apabila menjadi paraga, maka refleksi seperti apa yang akan dilakukan? Menurut saya, refleksinya sebelum pembelajaran dimulai, guru menyampaikan materi dan tujuan pembelajarannya di awal pembelajaran gitu, Pak. Makasih. Oke, terima kasih Kak Kak Tessa. Iya, sama-sama. Oke, betul yang Kak Tessa tadi utarakan. Si Paraga ini walaupun dia sangat energik dan antusias, tapi ada sedikit kesalahan pada saat melakukan
proses pembelajarannya. Banyak step-step yang Paraga lewati seperti itu. Nah, dengan contoh pembelajaran seperti ini, kita tahu mana yang harus kita rubah. Anggap kita sebagai Paraga, mana yang harus kita rubah dan untuk apa kita melakukan perubahan tersebut, dengan cara apa, yaitu tadi dia dengan cara merefleksi seperti ini. Bagaimana si Paraga ini misalkan bisa mengetahui adanya kesalahan seperti ini, yaitu dia kakak-kakak, idealnya kita itu saat pembelajaran selalu ada yang mendampingi. Sekali ewang misalkan gini Kak, kita guru PJOK ada 2, ayo sok ngajar sekali ewang, kalau itu jam kosong. Tidak selalu harus setiap kita belajar didampingi, tidak. Cuman ada batas waktu, misalkan setiap semester berapa kali atau seminggu 2 kali, ayo sini gantian kita melakukan refleksi. Tentunya dalam melakukan refleksi tersebut banyak manfaat yang akan kita dapatkan, seperti Paraga ini. Nah, setelah kita menganalisis Paraga ini, kita pun mengetahui di mana kesalahan-kesalahan Paraga, dan nanti ke depannya seperti yang Bu Tessa bilang, harus melakukan apa pada saat nanti melakukan refleksi. Seperti itu kakak-kakak. Nah, jawaban kakak-kakak tadi yang telah ditulis nanti silahkan jangan dihilangkan kalau ditulis di handphone. Nanti kakak-kakak salin, dan di LMS pun kalau tidak salah sama seperti ini soalnya. Begitu. Oke, berhubung waktunya sudah 90 menit, kita rada dipercepat ya kakak-kakak. Slide selanjutnya yaitu terima kasih, selesai. Memang sudah beres. Kakak-kakak mengisi refleksi perkembangan kompetensi awal PKG PJOK di LMS. Dan selamat berjumpa pada sesi tahap maya selanjutnya. Harapannya di akhir sesi hari ini, kakak-kakak dapat melakukan refleksi atas bagaimana mereka melakukan refleksi selama menjadi guru PJOK. Jadi kakak-kakak mampu melakukan refleksi setelah mengikuti pelajaran ini, materi ini, mudah-mudahan ke depannya kakak-kakak dapat mempraktekannya dalam pembelajaran sehari-hari. Dan yang kedua, kakak-kakak mampu mengasosiasikan antara refleksi yang sudah dipelajari dengan pentingnya refleksi berkaitan dengan profesinya serta keberpihakan pada murid. Kuncinya di sini sih kakak-kakak, keberpihakan pada murid. Jadi kita tidak, dalam lingkup yang sekarang itu, kita tidak dianjurkan untuk memaksa peserta didik harus seperti A, seperti B, seperti C. Tapi kita harus mengikuti alur mereka. Tapi juga tetap ada di dalam batasan-batasan yang kita tentukan. Seperti itu kakak. Oke, terima kasih kakak-kakak. Saya stop share dulu. Untuk materi kita hari ini, alhamdulillah telah selesai. Kita bertemu lagi nanti pada sesi tatap maya pada hari Rabu ya kalau nggak salah. Pada hari Rabu. Ada yang mau bertanya dulu terkait? Oh ya, silakan Kak Tessa. Oh, tidak Pak, itu belum diturunin. Masih kepencet. Enggak. Kak Tessa nggak jadi? Tidak jadi Pak. Sepertinya kepencet. Kepencet Pak. Oke, kakak-kakak yang lain, ada yang ingin ditanyakan terkait hal tadi, atau nanti bagaimana caranya kita, oh ya, kita bentuk dulu ketua kelas kakak-kakak, jadi biar mudah. Atau nanti kita mau buat polling aja di grup.
Udah sepakat Pak, Bagaimana katanya Kang kakak-kakak? Dede Lesmana tapi gak tahu. Kak Ripan, silakan. Mau mengajukan diri menjadi ketua kelas? Saya mau mengusung Kang Dede Lesmana buat pencalonan ketua kelas. Silakan. Boleh aja, bebas siapapun itu. Ada gak kelas mananya nggak ada ya? Oke, kalau gitu nanti kita polling aja di dalam grup ya kakak-kakak. Sekarang kita Ya Pak Isan, polling aja. foto bersama dulu kakak-kakak. Tolong dibuka kameranya. Tolong kakak-kakak open mic dulu. Maaf ya, aku baru beres rapat. Udah terpilih Kang Lesmana udah. Jadi belum isi Rizky, tugas. Kak Lesmana, apakah bisa open mic sebentar? Selamat ya, Bella. Selamat. Tidak bisa. Hai, atuh lain latihan. Siapa yang bisa Terus absen aja. Absen dulu aja. memfotokan screenshot? Absen dulu bisa kabur hujan, engalan. Pak Rizky, buka kamera Pak Rizky. Oke, siap. Ya, Tah. 1, Oke. 2, 3. Ganti gaya kakak-kakak. 1, 2, 3. Ih, can ngisian, ngopi paste ah. Yes. Ngopi paste WA. Sekali lagi kakak-kakak. Siap. Bentar. Tulis dulu nih, tulis. 1, 2, 3. Oke, siap. Terima kasih kakak-kakak untuk pembelajaran hari ini. Semoga kita semua mendapat manfaat dari semuanya. Amin. Wabillahi taufiq wal Amin. hidayah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, kakak, izin dulu sebentar, jangan dulu pada keluar ya. Kita stop share dulu. Hujan nggak?